Setelah kabar duka dari kematian Pangeran Knightley sudah disampaikan kepada Abel dan juga Rio, maka Sin pun lebih dulu berpindah sejenak menuju ke dataran Desboro di utara kerajaan, tempat yang berulang kali menjadi saksi bentrokan antara pasukan kerajaan dan kekaisaran. Hari itu keduanya menghadap satu sama lain. Pasukan kekaisaran sejumlah sekitar 7.000 berhadapan dengan pasukan kerajaan yang total mencapai 20.000. Secara kasar, pasukan kerajaan biasanya dirugikan ketika menghadapi unit-unit elit kekaisaran. Namun sekarang mereka mampu mengumpulkan kekuatan lebih dari 2 kali lipat lawan. Sebuah konsentrasi yang terbentuk karena para bangsawan utara yang merasa terancam menurunkan pasukan mereka sendiri. Komposisi pasukan kerajaan terdiri dari inti profesional, ksatria kerajaan, pasukan sihir istana, pasukan pertama, ditambah milisi dan 4.000 pasukan yang ditempatkan di utara. Sisanya 16.000 berasal dari kontingen Tuan Tanah Utara. Panglima angkatan kerajaan saat itu adalah Marsekal Elliot, Earl Winston Elliot Austin, seorang veteran berusia di atas 60 yang sudah berkali-kali menghadapi penyeberangan kekaisaran. Meski pengalamannya luas, situasi kali ini terasa berbeda. Sejak pasukan musuh melintasi perbatasan, langkah mereka terasa anehnya lambat. Bahkan setelah menetap di dataran, mereka tampak menunggu sesuatu, bukan menyerbu. Di samping Marsekal, Arthur Belasis, penasihat pasukan sihir istana, berdiri dengan ketenangan yang biasa ia tunjukkan. Walau usianya telah lewat 70, reputasinya sebagai petualang dan guru membuat suaranya dihormati. Kehadirannya sebagai penasihat teknis selalu menjadi penopang bagi komando militer kerajaan. Arthur mencatat pola-pola yang tampak pada pasukan lawan, berharap tetap agar konfrontasi tidak membesar menjadi kehancuran. Percakapan para perwira juga menyinggung luka lama, keruntuhan kekuatan ksatria kerajaan sejak Perang Besar, dari 2.000 ksatria menjadi hanya 200 dalam waktu 10 tahun. Marsekal Elliot mengaitkan keterpurukan itu pada nama Bakara dan perdebatan singkat tentang kegagalan kepemimpinan, lalu mengarah pada keluh kesah tentang mundurnya Markis Alexis Heinlein dari jabatan komando, tindakan yang, menurut sebagian, mempercepat kekacauan yang menyusul. Meski demikian, para perwira menyadari bahwa menyalahkan masa lalu tidak menyelesaikan keadaan saat ini. Tugas mereka adalah menyiapkan pasukan untuk menghadapi kenyataan di hadapan. Di garis depan pasukan ksatria kerajaan suasana berbeda. Ada obrolan ringan para ksatria yang mencoba menepis kecemasan dengan candaan. Dua anggota, Zack Cooler dan Scotty Kobach, mengeluh tentang kekurangan istirahat setelah tugas di Twilight Land, tetapi mereka juga menegaskan kembali alasan mereka bertarung untuk bangsawan, untuk orang yang dicintai. Keletihan dan kewajiban berbaur menjadi percakapan sehari-hari di antara mereka. Sementara itu, di sisi lawan, tenda komando pasukan kekaisaran dipenuhi aktivitas dan kegelisahan tersendiri. Letnan Kolonel Kruger, Viscount Linus Warner, menunjukkan kekesalan karena pasukan musuh tidak segera bergerak. Komandan pengawalnya, Mel, mengusulkan bahwa musuh mungkin hanya mengamati situasi atau menunggu bahan pemicu. Apakah mereka benar-benar layak untuk dijadikan target pengikutan? Itulah persoalan yang dibicarakan secara internal. Linus menanggapi dengan dorongan untuk menunjukkan kekuatan dan memaksa keputusan di pihak lawan. Di tenda pusat komando muncul figur penting lainnya, Markis Mussel sebagai pemimpin ekspedisi dan putranya, Viscount Linus Warner sebagai perencana strategi. Mereka mendatangkan Baron Oscar Ruska, wakil komandan pasukan penyihir kekaisaran yang dikenal sebagai Explosive Blaze Magician. Permintaan yang diajukan bukan soal taktik biasa. Strategi yang disusun bertahun-tahun oleh istana dan badan intelijen ternyata tertidur, menunggu pemicu untuk diaktifkan. Oscar diminta menggunakan sihir yang mencolok untuk membangunkan mata-mata magis, serta mekanisme strategi yang selama ini hanya menunggu instruksi. Oscar, yang memang membawa misi ganda, memimpin pasukan penyihir sekaligus melaporkan langsung kepada Kaisar, memahami pentingnya tugas itu. Sekalipun sebagian besar ekspedisi ini berasal dari Kadipaten Mussel, kehadiran para penyihir kekaisaran di antara mereka dimaksudkan untuk menjaga kendali Kaisar atas operasi dan, jika perlu, mengeksekusi perintah rahasia.
Permintaan untuk menggunakan sihir pemancing itu diterima sebagai bagian dari rencana yang lebih besar, membangunkan jaringan strategi yang selama ini menunggu saat yang tepat. Di kedua kubu, ketegangan memuncak, bukan hanya karena jumlah atau posisi, melainkan karena unsur ketidakpastian. Kenapa pasukan lawan menunggu? Strategi apa yang menunggu pengaktifan? Dan siapa yang akan memutuskan pemicunya? Di medan Desboro, tentara-tentara menunggu instruksi yang akan menentukan apakah hari itu hanya akan menjadi bentrokan kecil atau awal dari pertempuran besar yang akan mengubah nasib kawasan. Sin pun kini kembali berpindah. Langit di atas dataran Desboro mulai memudar warnanya menjelang senja, memantulkan warna merah darah di permukaan tanah yang sudah tercabik oleh pertempuran kecil selama berhari-hari. Di kedua sisi medan, pasukan kerajaan dan pasukan kekaisaran berdiri dalam barisan panjang yang membentang sejauh mata memandang. Udara tegang menggantung di antara mereka, setiap napas seperti menunggu aba-aba dari dewa perang yang tak kunjung bersuara. Benturan-benturan kecil telah berakhir untuk sementara. Kedua belah pihak mundur ke garis masing-masing untuk menata ulang barisan. Namun ketika suasana seolah membeku, satu sosok tiba-tiba melangkah keluar dari sisi kekaisaran. Langkahnya pelan, tapi setiap derap kaki bagai gema petir yang memecah udara. Prajurit kerajaan yang melihatnya sempat saling bertanya, siapa orang itu yang berjalan sendirian ke tengah medan kosong? Namun sebagian besar tidak memperhatikannya lebih jauh. Mereka mengira itu hanya utusan atau penyihir pengintai. Tapi di sisi pasukan kekaisaran, keheningan jatuh mutlak. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, bahkan suara batuk atau derak besi tak terdengar. Dalam ribuan prajurit, semuanya seolah menahan napas dalam kesadaran yang sama. Orang yang keluar itu bukan sembarang penyihir. Ia adalah legenda yang hidup. Oskar Ruska, penyihir api, sang malaikat maut yang hidup, sang penghancur yang namanya disamakan dengan bencana alam. Dia mengangkat wajahnya ke langit, matanya menatap awan kelabu yang bergulung berat. Bibirnya bergerak perlahan, melafalkan mantra yang bahkan angin enggan menyentuh. Hanya getaran samar yang menjalar ke bumi, seperti detak jantung dunia yang tiba-tiba melambat. Lalu, langit pun pecah. Cahaya merah menyala di antara awan, diikuti dentuman yang tak lagi bisa disebut suara. Batu-batu berapi jatuh dari angkasa seperti hujan meteorit, membelah udara, menghantam tanah dengan kekuatan yang melampaui daya pikir manusia. Satu demi satu tiang api menjulang, menembus udara seperti tombak raksasa, mengguncang bumi hingga barisan pasukan terguncang dan tergelincir. Tanah retak, pepohonan tercabut, udara sendiri terbakar. Itu bukan sihir, itu adalah penghakiman. Seolah-olah neraka sendiri terbuka di bawah langit dunia. Semua yang menyaksikannya, baik dari pihak kerajaan maupun kekaisaran, hanya bisa membeku dalam ketakutan yang nyaris religius. Mereka akhirnya benar-benar memahami apa itu sihir dan mengapa penyihir sejati adalah sesuatu yang harus ditakuti lebih dari pasukan manapun. Sihir Oskar, True Heaven and Earth Collapse, menghujani dataran dengan hujan api yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meski kehancurannya mutlak, titik-titik jatuhnya terhitung sempurna. Tidak satu pun prajurit kerajaan atau kekaisaran yang tewas karena serangan itu. Batu-batu berapi jatuh di tempat yang jelas terlihat oleh seluruh pasukan bangsawan, utara kerajaan yang berkemah di sayap kiri dan kanan. Pesan itu jelas dan tak butuh diterjemahkan. Pilih sisi kalian sekarang. Ketakutan langsung mengguncang para komandan bangsawan utara. Sebagian berada di garis depan memimpin sendiri pasukan mereka. Sebagian lagi mengirim perintah melalui bawahannya. Tidak ada waktu untuk berunding atau mencari alasan. Dalam tekanan mutlak itu, keputusan lahir dari naluri paling purba, menyelamatkan diri dan keluarga mereka. Dalam hitungan menit, panji-panji mereka berputar arah, seruan perintah menggemuruh. Pasukan bangsawan utara menyerbu, bukan ke depan melawan kekaisaran, tetapi ke tengah, menghantam pasukan utama kerajaan dari kedua sisi. Di pusat komando, Marsekal Elliot hanya sempat menatap medan perang dengan ekspresi tak percaya. Dalam satu kedipan mata, garis pertahanan yang disusunnya sendiri runtuh dari dalam. Ia tahu bahwa kekaisaran sedang berusaha menanam benih pengkhianatan di antara para bangsawan utara, tetapi ia tak pernah membayangkan semua akan berpaling sekaligus.
Arthur Belasis yang berdiri di sampingnya juga terdiam sesaat. Ia memahami lebih cepat dari siapapun. Ini bukan sekadar kekalahan taktis, ini adalah awal dari keruntuhan kerajaan itu sendiri. Namun, keduanya adalah veteran sejati. Mereka tahu tak ada waktu untuk meratapi keadaan. Arthur segera berteriak memberikan perintah pada pasukan sihir. Unsur tanah diminta membangkitkan dinding lumpur. Unsur api menciptakan barikade api, dan unsur angin memutar tekanan untuk memperlambat musuh. Mereka harus menunda waktu, memotong laju kekaisaran dan bangsawan pengkhianat, agar pasukan utama bisa mundur. Sementara itu, di sisi kekaisaran, Oscar mengamati hasil sihirnya dari jauh. Wakil komandan Jurgen mendekat menunggu perintah. Oscar hanya menjawab singkat tanpa perlu mengangkat suara. Tidak perlu menyerbu. Tugas mereka hanya menjaga jarak, menekan musuh tanpa kehilangan tenaga. Ia tahu medan itu kini sudah menjadi reruntuhan api. Siapapun yang nekat menembusnya akan mati terbakar. Barisan penyihir kekaisaran pun bergerak perlahan seperti kabut panas yang melayang di atas tanah hangus. Mereka tidak terburu-buru. Oscar tahu kemenangan mereka sudah ditentukan bukan oleh pedang, tapi oleh ketakutan. Di sisi lain, pasukan kerajaan yang tersisa berusaha mundur di bawah hujan debu dan bara. Ksatria Zack Cooler dan Scotty Kobuk, dua anggota pasukan ksatria kerajaan, berjuang di antara kepungan bangsawan pengkhianat. Mereka memegang garis belakang, tempat yang paling berbahaya namun paling penting. Di tengah kekacauan itu, mereka melihat seorang penyihir muda bertubuh kecil. Tongkatnya lebih besar dari tubuhnya sendiri. Dengan napas terengah, gadis itu membekukan tanah di hadapannya, membuat musuh tergelincir. Setiap kali prajurit lawan berhasil mendekat, tombak-tombak es menembus udara, menghentikan langkah mereka satu demi satu. Zack dan Scotty segera bergerak menutup celah di sisinya, melindungi gadis itu tanpa perlu bicara panjang. Ia adalah Natalie Schwarzkopf, putri keluarga penyihir air paling berpengaruh di kerajaan, dan baru saja kembali dari tugas diplomatik yang gagal. Kini tanpa jeda ia dilempar ke tengah neraka perang. Pertempuran mereka berlangsung seolah tanpa akhir. Saat pasukan utama berhasil mundur cukup jauh, Natalie menatap ke arah pusat pertahanan. Di sana berdiri dua sosok terakhir dari barisan penyihir tertua kerajaan, Arthur Belasis dan Kapten Dontan. Keduanya masih bertarung, menahan gelombang serangan terakhir. Ketika pandangan mereka bertemu, seolah waktu berhenti sejenak. Arthur mengangguk, Natalie membalas, dan dua generasi penyihir itu meluncurkan sihir mereka bersamaan. Es membeku menelan tanah sejauh puluhan meter, menciptakan permukaan licin yang membuat musuh kehilangan pijakan. Di sisi lain, tanah meledak dalam semburan lumpur dan api, memisahkan dua barisan musuh yang hampir bersatu. Dalam benturan unsur itu, pasukan bangsawan pengkhianat terhenti, memberikan ruang bagi pasukan kerajaan terakhir untuk mundur. Saat kobaran api memudar dan embun beku mulai menelan bara, 5 sosok terakhir, 3 ksatria dan 2 penyihir, berlari meninggalkan medan perang yang telah berubah menjadi gurun kematian. Mereka tidak menoleh lagi. Di belakang mereka, dataran Desboro masih menyala merah, seperti luka terbuka di tubuh kerajaan yang perlahan sekarat. Kekalahan di dataran Desboro dan pengkhianatan para bangsawan utara segera diketahui di istana pada hari itu juga. Namun, berkat penerapan larangan ketat terhadap penyebaran informasi, kabar itu tidak sampai ke telinga rakyat. Secara resmi, langkah tersebut diambil untuk mencegah kepanikan. Tetapi di balik keputusan itu, tidak ada yang tahu pasti apakah para pejabat kerajaan benar-benar memikirkan keselamatan rakyat atau hanya berusaha menunda kejatuhan moral di ibu kota. Meski demikian, tindakan pencegahan yang sempat dijalankan oleh mendiang Pangeran Mahkota sebelum kematiannya secara perlahan mulai menunjukkan pengaruh besar, sesuatu yang pada saat itu belum dipahami oleh siapapun. Di ruang kerja Kementerian Keuangan, udara terasa berat. Fuka, sang menteri, menatap laporan yang baru tiba dari utara dengan ekspresi muram. Berita tentang pemberontakan itu membuat seluruh birokrasi berguncang. Para pejabat lain berlari ke sana kemari di koridor istana. Sebagian mencari perintah, sebagian lagi berusaha menyelamatkan diri. Namun di antara kekacauan itu, Fuka tetap di tempatnya, hanya sesekali menghela napas dalam frustrasi. Ia tahu betapa berat dampaknya dan betapa besarnya pengkhianatan itu bagi negeri yang sudah rapuh oleh perang.
Kemarahannya bukan sekadar karena politik, tetapi karena semua kerja keras yang ia lakukan demi menyeimbangkan pajak dan menjaga kestabilan negeri kini seolah terhapus begitu saja oleh ambisi seorang pangeran muda. Matthew, bawahannya yang dikenal tenang dan analitis, berdiri di sisinya sambil membaca laporan dari Kementerian Pertahanan. Matthew, bawahannya yang dikenal tenang dan analitis, berdiri di sisinya sambil membaca laporan dari Kementerian Pertahanan. Pasukan musuh, katanya, kini bergerak menuju ibu kota. Hampir seluruh wilayah utara telah bergabung dengan pemberontakan, sehingga tidak ada penghalang berarti antara mereka dan jantung kerajaan. Namun, karena jumlah mereka yang besar, pergerakan itu menjadi lambat, sekitar 7 hari lagi sebelum mereka mencapai ibu kota. Fuka menatap peta besar di dinding. Ia menghitung dengan cepat. Waktu yang tersisa tidak banyak, tetapi cukup untuk melakukan mobilisasi terbatas. Ia tahu bahwa pasukan dari berbagai kota sedang dipanggil untuk memperkuat pertahanan ibu kota, dan bahwa tembok besar yang mengelilingi kota akan menjadi benteng terakhir mereka. Namun di balik semua perhitungan itu, ada perasaan getir, sebuah kesadaran bahwa mereka mungkin hanya menunda kehancuran yang tak terelakkan. Dalam hati kecilnya, Fuka tahu, jika pasukan musuh sampai di gerbang ibu kota, pemandangan itu akan menjadi bencana moral yang belum pernah terjadi sejak ratusan tahun silam. Sementara itu, di barisan musuh yang sedang bergerak di selatan, percakapan antara komandan dan wakilnya mengalir di bawah langit mendung yang berat. Jurgen, wakil komandan, merasa aneh melihat betapa lambatnya mereka bergerak. Namun Oscar, sang komandan lapangan, tetap tenang. Ia tahu ada alasan di balik setiap langkah yang diperintahkan oleh Kaisar Rupert ke-6. Perlahan tapi pasti, rencana besar sedang dijalankan. Pasukan utama mereka hanyalah umpan, gerakan besar yang dimaksudkan untuk menarik perhatian pertahanan ibu kota. Sementara itu, pasukan kedua yang terdiri dari prajurit pilihan dan pembelot dari bangsawan utara telah bergerak terlebih dahulu melalui jalur yang berbeda, dengan misi yang jauh lebih berbahaya, menembus ibu kota dari dalam. Dan pada malam yang sama, ketika seluruh perhatian tertuju pada pasukan yang bergerak di utara, bayangan-bayangan bergerak diam-diam di dalam ibu kota. Mereka berpakaian seperti pasukan penjaga kota, mengenakan seragam resmi dan membawa lentera yang tampak sah. Tidak ada seorang pun yang curiga, bahkan ketika mereka melintasi kawasan hiburan atau jalan-jalan utama, sebab patroli malam seperti itu adalah hal yang biasa. Namun, malam itu berbeda. Tidak ada satupun di antara mereka yang dikenal oleh para penduduk atau penjaga lama. Ketika lonceng tengah malam berbunyi, keempat gerbang besar ibu kota, timur, barat, utara, dan selatan, terbuka secara bersamaan. Di depan masing-masing gerbang, mayat-mayat bergelimpangan. Tidak ada waktu untuk peringatan. Tidak ada perintah siaga. Melalui gerbang-gerbang yang terbuka itu, 3.000 pasukan kavaleri musuh menyerbu masuk seperti badai hitam. Pasukan penjaga yang seharusnya berjaga di pos-pos strategis tidak muncul. Mereka semua telah tumbang oleh racun tidur yang dicampur dalam makanan mereka beberapa jam sebelumnya. Dan dengan itu, kota Crystal Palace jatuh tanpa perlawanan yang berarti, tanpa teriakan perang, tanpa dentang pedang. Hanya suara derap kuda yang bergema di jalanan berbatu, menandai berakhirnya kejayaan sebuah kerajaan yang bahkan belum sempat menyadari bahwa malam itu adalah malam kejatuhannya. Malam itu, sambungan komunikasi alkimiawi antara markas besar Guild Petualang Kota dan Cabang Lun diaktifkan. Alat tersebut mahal dan mudah rusak, hanya dipergunakan untuk urusan yang sangat penting karena risiko penyadapan dan umur pakai yang singkat. Meski demikian, dalam situasi genting ibu kota jatuh, alat itu digunakan juga. Dari ujung lain datang pengumuman mendesak. Grandmaster ibu kota melaporkan bahwa pintu gerbang kota terbuka secara tiba-tiba dan ribuan pasukan kekaisaran menyerbu. Istana kerajaan telah jatuh. Di tengah kepanikan dan kabar buruk itu, terselip pula kabar pribadi. Elsie, putri salah seorang Grandmaster, Finley Forsyth, telah berhasil melarikan diri dan diberangkatkan menuju Lun dengan kereta Guild tanpa henti. Pengumuman tersebut disertai instruksi-instruksi darurat mengenai pengelolaan sistem Guild yang terputus dan pengamanan dana cadangan para petualang yang kini dipindahkan ke pengelolaan masing-masing cabang. Hugh Macglass, penerima panggilan di Lun,
hanya sempat berdiri tertegun sejenak setelah komunikasi terputus. 2 menit diperlukan untuk mengumpulkan diri. Lalu langkah pertama yang ia ambil adalah menghubungi Acre, kota terbesar di selatan, dan Guildmaster London Bia, pria yang dipandang paling dapat dipercaya dan kompeten di luar sana. Hugh berharap London Bia akan segera memberitahu Marquis Heinlein dan bersama-sama mereka menentukan langkah selanjutnya. Selanjutnya, Hugh menuju Golden Wave Pavilion untuk menyampaikan kabar itu kepada Abel. Di ruang makan, ia menemukan Abel yang baru selesai makan dan sedang membaca. Kabar tentang jatuhnya ibu kota disampaikan dengan lugas. Reaksi Abel segera tampak. Wajahnya berubah, tangan kirinya terangkat mendekati mulut, dan ia menutup mata untuk mengatur napas, menahan kesedihan yang mengancam meledak. Ketika ditanyakan tentang keadaan Raja Stafford keempat, jawaban yang diterima hanya satu. Kondisi keluarga kerajaan belum dapat dipastikan. Kastil raja telah jatuh. Informasi itu menambah beban di dada Abel, namun tidak ada jawaban pasti yang dapat diberikan pada saat itu. Hugh menjelaskan pula bahwa selain Lund, Acre sudah diberitahu, dan bahwa Hugh berencana segera menuju kediaman Bupati Perbatasan untuk menyampaikan kabar secara langsung dan meminta arahan. Abel menyatakan niat untuk ikut, dan keduanya bergerak menuju kediaman Baron Carmelo Spinazzola di Lund. Kediaman Baron menyambut mereka dengan suasana asing bagi Abel. Ia baru memasuki rumah itu setelah bertahun-tahun. Di kamar tidur, Baron Carmelo, seorang tokoh tua berwibawa dengan rambut dan janggut putih serta tubuh yang tampak ringkih, duduk menunggu. Meski tubuhnya kurus, sorot matanya menyiratkan keteguhan dan kecerdasan yang membuatnya dihormati sebagai salah satu tuan tanah terkemuka kerajaan. Di hadapannya tidak banyak yang dapat disamarkan. Sikap dan tatapnya memaksa orang berbicara jujur. Setelah laporan singkat disampaikan, Baron menanggapi dengan tenang namun tegas. Ia telah menerima berita-berita yang mengisyaratkan kemungkinan kehancuran dan bersiap mengambil langkah-langkah berani. Informasi bahwa putra mahkota sudah meninggal disampaikan sebagai fakta yang menambah kompleksitas situasi. Baron mempertimbangkan implikasi politik dan militer. Keputusan selanjutnya harus diputuskan berdasarkan kondisi raja dan situasi keseluruhan kerajaan. Abel menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam upaya menanggulangi keadaan. Baron merespons bahwa jika keadaan raja tidak memungkinkan untuk melanjutkan kepemimpinan, maka ia sendiri akan berdiri untuk merebut kembali ibu kota dengan dukungan penuh wilayah perbatasan. Pernyataan dukungan itu diikuti oleh satu catatan praktis. Ada orang yang harus diberitahu terlebih dahulu. Atas permintaan Baron, 2 orang dipanggil, Sera dan Rio.